Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wansyah dari kelas manajemen 242A. Untuk video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas video dari dosen pengampu Pak Adi SEMM. Saya akan membawakan sedikit materi tentang etika bisnis dalam manajemen produksi. Baik, apa itu manajemen produksi? Manajemen produksi adalah proses pengelolaan kegiatan yang terkait dengan pembuatan barang atau jasa, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Tujuannya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai tambah dan siap digunakan atau dijual. Kegiatan ini melibatkan penggunaan mesin, tenaga kerja, peralatan, dan teknologi untuk menghasilkan produk sesuai standar kualitas dan kebutuhan pasar, sambil menjaga efisiensi biaya, kualitas, dan ketepatan waktu agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dan tetap bersaing di pasar. Adapun pelaksanaan manajemen produksi. Pelaksanaan manajemen produksi merupakan tahapan penting dalam proses produksi yang melibatkan penerapan semua perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan produksi berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu maupun biaya. 1. Perencanaan produksi. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen produksi. Pada tahap ini perusahaan menentukan jenis produk yang akan dibuat, jumlah produk, waktu produksi, serta kebutuhan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Yang kedua, pengorganisasian produksi. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi sumber daya yang ada. Hal ini mencakup pembagian tugas, pembentukan tim kerja, serta penentuan struktur organisasi produksi. Yang ketiga, pelaksanaan produksi. Tahapan ini merupakan inti dari manajemen produksi, yaitu proses mengubah bahan mentah menjadi produksi jadi. Semua aktivitas produksi dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengawasan produksi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar mutu yang ditentukan. Pengawasan meliputi pengecekan kualitas produk, waktu penyelesaian, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Bila ditemukan penyimpangan atau kendala, maka segera dilakukan tindakan perbaikan. Alasan paling dasar dari produksi adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya produksi, barang-barang yang diperlukan seperti makanan, pakaian, dan alat transportasi tidak akan tersedia. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. Alasan paling dasar dari produksi adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya produksi, barang-barang yang diperlukan seperti makanan, pakaian, dan alat transportasi tidak akan tersedia. Memenuhi kebutuhan konsumen. Produksi juga bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih. Contohnya kayu yang diubah menjadi meja akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses ini disebut sebagai penciptaan nilai tambah. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kegiatan produksi, perusahaan dapat bergerak, tenaga kerja bisa terserap, dan pendapatan masyarakat pun meningkat. Hal ini secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, memenuhi permintaan pasar. Produksi dilakukan karena adanya permintaan dari pasar. Produsen akan terus memproduksi barang selama ada konsumen yang membutuhkannya. Jika permintaan tinggi, maka produksi pun akan ditingkatkan. Kemudian menjaga ketersediaan produk. Tanpa produksi yang rutin dan teratur, barang-barang bisa saja langka atau bahkan habis di pasaran. Oleh sebab itu, produksi dilakukan agar barang selalu tersedia dan tidak terjadi kelangkaan. Kapan kegiatan produksi dilakukan? Kegiatan produksi dilakukan ketika terdapat permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Umumnya, produksi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasar dan rencana dari pihak produsen. Selain itu, kegiatan produksi juga dilakukan secara berkelanjutan agar barang tetap tersedia dan tidak terjadi kekosongan stok. Kegiatan produksi dilakukan yaitu saat kebutuhan konsumen meningkat.
Produsen akan meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi permintaan tersebut. 2. Ketika stok barang mulai menipis, perusahaan harus segera memproduksi ulang agar barang tetap tersedia di pasaran. Ketiga, pada musim-musim tertentu, seperti saat hari raya atau liburan, produksi dilakukan lebih banyak karena permintaan biasanya naik. Keempat, berdasarkan jadwal produksi perusahaan yang biasanya sudah dirancang secara rutin baik harian, mingguan maupun bulanan. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Pengambilan keputusan dalam manajemen produksi adalah proses sistematis untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang, mulai dari identifikasi masalah, analisis data, pengembangan dan evaluasi alternatif, hingga implementasi dan evaluasi berhasil. Adapun peran penting dalam pengambilan keputusan dalam manajemen produksi, yaitu dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas, menekan biaya dan meningkatkan responsivitas, dan menunjang keunggulan, kompetitif dan profitabilitas. Adapun langkah utama: identifikasi masalah, analisis data, kembangkan alternatif, evaluasi, pilih dan laksanakan tinjau hasil. Tujuan: efisiensi, produktivitas, kualitas, fleksibilitas, dan profit. Tantangannya: sistem kompleks dan data terbatas, perubahan cepat. Teknologi membantu analisis dan keputusan, contohnya ERP, BI, dan AI. Kemudian etika bisnis dalam kegiatan produksi. Etika bisnis dalam kegiatan produksi adalah penerapan nilai moral untuk menjalankan proses produksi secara adil, jujur dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya meliputi kejujuran, kepatuhan hukum, perlakuan adil terhadap karyawan, hubungan baik dengan pemasok, dan penetapan harga yang wajar bagi konsumen. Produksi juga harus ramah lingkungan, menjamin keselamatan kerja, dan menghasilkan produk yang aman. Selain itu, perusahaan wajib menghormati hak asasi manusia, seperti menolak kerja paksa dan pekerja anak, serta memberi kebebasan berserikat. Penerapannya dapat dilakukan lewat kode etik, pelatihan audit, dan pelaporan keberlanjutan. Ketika produksi membawa banyak manfaat seperti peningkatan citra perusahaan, loyalitas pelanggan, semangat kerja karyawan, dan kepercayaan investor, sekaligus mengurangi risiko hukum. Kesimpulannya, etika bisnis dalam manajemen produksi menekankan pentingnya tanggung jawab produsen dalam setiap proses produksi, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan alasan menciptakan nilai dan keuntungan, namun harus tetap etis. Produsen wajib menjaga kualitas, kejujuran, serta hak konsumen sesuai prinsip etika dan tanggung jawab moral.